Cerita berlanjut. Nampak di sini Hong Yi dan juga Tantai sedang berbicara berdua. Karena Hong Yi sekarang telah menjadi Master Sekte Changming, Tantai secara resmi menyerahkan daftar rahasia kepada Hong Yi sebagai protektor. Hong Yi berkata bila Tantai pasti tahu bila dirinya tidak suka hal-hal yang membosankan. Dia bertanya mengapa mereka tidak melakukannya seperti waktu itu. Tantai akan menangani hal-hal yang sepele. Sementara mereka mendiskusikan hal-hal yang lebih penting bersama-sama. Tapi Tantai berkata, apabila dirinya tidak berani bertindak melewati batas otoritasnya, dia meminta Hong Yi untuk meminta bantuan kepada ayah baptisnya saja. Hong Yi sadar bahwa Tantai marah pada dirinya. Dia pun bertanya apakah Tantai marah padanya karena dirinya bersekutu dengan Bei Xingling. Hong Yi menjelaskan pada Tantai, apabila itu adalah keinginan terakhir kakeknya, dirinya punya tugas untuk memenuhinya. Tantai bertanya apa yang dikatakan oleh leluhur. Hong Yi berkata bahwa kakeknya ingin dirinya dan Xingling menjadi pasangan Dao. Mendengar itu, Tantai rasanya ingin pingsan. Tapi Hong Yi meminta Tantai untuk tidak memikirkan semua itu. Ia berkata bila dirinya pernah menikah dengan Xingling, itu tak akan mempengaruhi hubungan di antara mereka berdua. Mereka bisa bicara tentang urusan mereka sendiri. Dirinya akan memanggil Tantai saudari dan Tantai akan memanggilnya. Iya. Belum saja menyelesaikan kata-katanya, Hong Yi harus dibuat panik karena Tantai pingsan. Kita kini beralih ke panel di mana di situ Bei Xingling dan juga Yue Rong masih muda. Mereka berdua kini tengah melakukan ritual pernikahan. Dalam tradisi pernikahan Tionghoa, mereka harus melakukan sujud sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah untuk langit dan bumi, kedua sujud untuk orang tua, dan sujud ketiga untuk satu sama lain. Di sini Yue Rong akan melakukan sujud pertama, tetapi Xingling tidak melakukannya. Yue Rong bertanya mengapa Xingling tidak bersujud. Xingling berkata bila ini hanyalah pura-pura saja. Jadi dia meminta Yue Rong untuk tidak perlu terlalu serius. Mendengar itu Yue Rong dibuat menangis karena Xingling tidak serius. Padahal dia berjanji akan mendengarkannya. Melihat Yue Rong menangis, Xingling mencoba untuk menenangkannya dan berjanji akan mendengarkan Yue Rong. Karena itu juga Yue Rong menjadi sangat senang karena Xingling sangat menyayangi dirinya. Pada akhirnya mereka pun melakukan sujud kedua. Dan yang terakhir suami istri akan saling bersujud. Mereka pun bersiap melakukan sujud. Tapi malah terbentur satu sama lain. Dan ya, ternyata itu hanyalah mimpi. Tapi rasa sakit yang ada di dahinya itu nyata. Sampai Xingling bertanya-tanya apakah ada yang ingin menghabisinya lagi. Tapi setelah ia melihat ke samping, dia melihat kaki. Ternyata itu adalah kaki Xing yang menendangnya layaknya bola. Di situ Xing tengah mengigau bahwa dia ingin menjadi dogi kecil Xingling. Bahkan dia juga sampai menggonggong. Mendapati itu Xingling langsung berteriak marah pada Xing. Dengan tegas dia bertanya siapa yang mengizinkannya menendang kelapanya. Xingling rasa Xing makin lancang. Mengetahui itu Xing pun langsung gemetar ketakutan dan mengaku salah. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya saudari seniornya Tantai meminta untuk bertemu dengan Xingling. Tapi Xingling masih tidur. Jadi Xing menunggu dan tidak sengaja ketiduran. Mendengar Tantai mencarinya, Xingling sedikit terkejut. Tapi dia mengerti dan akan menemuinya di luar. Singkatnya di sebuah pondok, nampak dari kejauhan ada siluet 2 orang. Dan ya, itu adalah Tantai dan juga Xingling. Tapi di sini ada satu orang lagi yang mencoba melihat dari kejauhan. Sangat jelas bahwa orang itu adalah Hong Yi. Hong Yi sadar bahwa Tantai pasti tak akan bisa menerimanya. Tapi dia juga cukup penasaran apakah Tantai akan menantang Xingling demi dirinya. Atau dia sangat kecewa padanya sehingga Tantai akan kembali melayani masternya. Hong Yi merasa dirinya bodoh karena memaksa Tantai sampai sejauh ini. Karena Hong Yi tidak bisa mendengar dengan jelas. Dia cukup penasaran tentang apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Tapi di sini secara mengejutkan, Tantai melepaskan pakaiannya. Dia meminta Xingling untuk berhenti memanipulasi Hong Yi. Dia tahu bahwa tujuan keberadaannya adalah untuk menjadi objek pengorbanan. Jadi, Tantai bersedia menggunakan dirinya sendiri sebagai imbalannya agar Xingling melepaskan Hong Yi. Dia meminta Xingling datang kepadanya jika Xingling menginginkan sesuatu. Dan dia juga meminta untuk tidak mengasihaninya hanya karena dirinya adalah murid Xingling. Tapi di tengah itu Hong Yi memanggil nama Tantai. Hong Yi sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Tantai. Sedangkan Tantai sendiri juga sangat terkejut dengan kedatangan Hong Yi. Dia mencoba menjelaskan bahwa ini bukan seperti yang Hong Yi pikirkan. Hong Yi merasa bahwa dia datang di waktu yang tidak tepat. Tapi Xingling berkata tidak. Dia menganggap Hong Yi datang pada waktu yang tepat. Sambil berjalan ke mereka berdua, Xingling berkata bahwa Tantai adalah muridnya dan Hong Yi adalah putri baptisnya. Jadi mereka adalah keluarga besar yang hangat. Karena mereka adalah keluarga, mereka harus bergabung untuk menaklukkan Demonic Path dan menguasai dataran tengah.
kemudian membentuk sekte Changming menjadi lebih baik lagi. Mereka berdua cukup bingung dengan perkataan Xingling. Tapi Xingling di sini langsung bertanya kepada Hong Yi apabila dia mengajukan permohonan untuk kunci Flame Demon Tower. Dia ingin tahu apakah sudah ada balasannya. Xingling tahu apabila pada game aslinya, setelah mendukung Master Sekte dalam kekuasaan, akan sangat mudah untuk mengajukan permohonan kunci dari tetua tertinggi. Hong Yi berkata bahwa dia sudah melaporkannya kepada tetua tertinggi, tapi berubah menjadi topi lain oleh Nangong. Nangong mengusulkan untuk membuka Flame Demon Tower sebagai tempat uji coba bagi para murid untuk menekan kebangkitan binatang buas dan roh-roh jahat di dalamnya. Mendengar itu, Xingling tertawa karena Nangong menggunakan trik seperti ini kepadanya. Dia ingin menggertak Xingling dengan berpikir bahwa dirinya hanya punya 3 murid langsung dan ingin menggunakan puluhan ribu murid untuk menekan Guilty Luo. Tante berkata, dengan tidak adanya saudari tertua atau Li Shui, dia khawatir Xing Er tidak dapat mendominasi murid-murid lain dari generasi yang sama. Bahkan, Xiao Chen tinggal setengah langkah lagi dari puncak Core Formation Realm. Xingling bertanya pada Tante, apakah dia bukan bagian dari Guilty Luo. Dirinya berbicara tentang Guilty Yingui, tetapi Tante tidak ikut. Mendapat itu, Tante sangat cemas. Tapi Xingling langsung berjalan pergi dan berkata bahwa dirinya mengerti apabila garis keturunan peri Tante sangat mulia dan ambisinya juga sangat besar. Tidak seperti Xing Er meskipun dia konyol, tetapi dia bersedia memberikan segalanya untuk melayani masternya. Xingling berpikir apakah ini termasuk adegan rumit sebelumnya sudah terselesaikan. Dia harus memegang teguh strategi menyebabkan Great Love. Dia tidak mau ada kegagalan atau kemunduran. Sedangkan Tante di sini cukup bingung. Dia bertanya-tanya apakah Xingling mengharapkan sesuatu darinya. Padahal dia bisa dengan jelas menanggapi harapannya. Hong Yi berkata pada Tante apabila Xingling itu adalah masternya. Ia rasa keraguan yang dimiliki Tante mungkin membuatnya sedih. Tapi di sini Tante berkata bahwa dia sangat kecewa sama Hong Yi. Sambil menangis dia berkata bahwa mereka telah membentuk Mirror Flower Cell. Tetapi yang dilakukan Hong Yi Tante rasa sangatlah buruk. Dia berdiri di sisi Xingling dan memarahi saudarinya yang seharusnya Hong Yi percayai selamanya. Mendengar perkataan Tante, Hong Yi langsung tersentak kaget. Dia sangat marah karena mereka pernah bersumpah untuk tidak pernah membiarkan diri mereka disentuh oleh seorang pria. Tapi Hong Yi bertanya apa yang Tante lakukan ketika dirinya datang. Orang pertama yang membuka Mirror Flower Cell adalah Tante sendiri. Saking kesalnya, Hong Yi pun beranjak pergi. Tante mencoba bertanya, mau kemanakah Hong Yi? Hong Yi pun menjawab karena Tante adalah orang pertama yang melanggar sumpahnya. Dia meminta untuk tidak menyalahkannya karena tidak bisa menahan diri. Dengan tegas dia berkata bahwa dia akan mencari tunangannya dan menidurnya malam ini di kuil Yoluo Watu. Sontak saja Tante yang mendengar itu bagaikan tersambar petir di siang bolong. Ia bertanya apakah Hong Yi begitu putus asa sampai ingin menjadi matriark di kuil Yoluo. Tante sangat kesal sehingga dia berteriak apabila mereka bertindak dalam kemarahan. Maka dirinya yang harus menjadi yang pertama. Waduh, malah rebutan nih. Singkat cerita kita beralih ke Blood Story. Di situ ada Xingling dan juga Xing Er. Xing Er di sini diajari sebuah teknik oleh Xingling dan dia membaca sebuah mantra untuk mengaktifkan teknik itu. Memasuki sungai dunia bawah, mengikuti hukum dunia bawah. Hui Gui, patuhilah perintahku. Dan ya, setelah membaca mantra itu, muncul sosok yang amat besar di depan Xing Er. Xing Er sangat senang karena Demon Forging Cauldron itu benar-benar cocok dengan Cost Controlling Spirit bodinya. Xing Er bertanya mengapa masternya tiba-tiba mengejarkan teknik bertarung ini padanya hari ini. Padahal hadiah yang dia inginkan sebenarnya bukan ini. Xingling berkata bila itu karena saudara senior Xing Er semuanya begitu mandiri dalam persiapan menghadapi ujian Flame Demon Tower yang akan datang dan musuh utama. Seluruh sekte kuil Yoluo harus menjadi lebih kuat. Xingling mulai beranjak dari tempat duduknya dan berjalan ke arah sosok besar itu. Dia berkata teknik bertarung yang diberikan pada Xing Er hari ini memang akan membuat Xing Er lebih kuat. Tetapi mereka juga harus tahu apabila kekuatan itu tidak terbatas. Xingling di sini menebas sosok itu dengan menggunakan pedang yang mengeluarkan aura merah sehingga sosok itu dibuat menjadi 2 bagian. Melihat kekuatan masternya yang begitu kuat, Xing Er cukuplah terpesona. Pedang itu adalah hadiah yang diberikan karena telah menghabisi Meng Hu selama upacara pemilihan Master Sekte.
Ten the Spring, Sales of Yama. Pedang ini benar-benar layak menjadi item original sistem yang sangat langka. Bahkan, serangan awal yang paling lemah pun memiliki kekuatan yang sangat besar. Setelah melepaskan diri dari situasi ini, Xingling akhirnya memikirkan hal-hal untuk menenangkan diri. Dia sadar bahwa alur cerita Flame Demon Tower menyimpang dari yang asli. Ia rasa itu pasti konspirasi antara dua musuh yang jelas, yaitu Xiao Chen dan juga Nangong. Xingling cukup heran karena mereka berdua selalu memperlakukannya dengan penuh kebencian. Padahal mereka saja tidak memiliki Great Love. Dia bertekad setelah ujian Flame Demon Tower terbuka, Xingling pasti akan menancapkannya dalam-dalam pada mereka berdua. Waktu pun berjalan begitu cepat hingga sekarang hari ujian Flame Demon Tower pun dibuka. Latar bertempat di Flame Demon Tower alun-alun Heavenly Demon. Dan Gong di situ berkata kepada semua orang bahwa hari ini adalah hari di mana Flame Demon Tower akan dibuka sebagai tempat ujian. Dia juga menjelaskan pemenangnya akan mendapatkan izin untuk mengambil energi iblis atau Evil Soul Treasure dari menara tersebut. Di sisi lain ada pihak dari Guild Woja yang menuntut atas kematian Meng Hu. Mereka meminta untuk mengembalikan kejayaan dari guild mereka. Sedangkan di pihak Yuerong, para anggota guildnya berteriak meminta orang-orang Guild Woja untuk berhenti membuat kebisingan. Mereka juga meminta untuk memilih Master Guild baru terlebih dahulu dan mengagungkan Xiao Chen bahwa dia adalah orang yang terkuat. Yuerong di sini bertanya kepada Xiao Chen apakah dia masih ingat dengan tugasnya. Xiao Chen mengerti bahwa dirinya harus menjadi yang pertama dalam ujian ini. Dia juga berjanji apabila dia tidak bisa, dirinya akan memotong tangannya yang lain. Tapi Yuerong meminta satu hal lain, yaitu barang-barang yang aneh yang bukan harta karun. Yuerong meminta Xiao Chen untuk menyerahkannya padanya dan tidak boleh dibuka sendiri. Dengan hormat Xiao Chen berkata bahwa dirinya akan mengingatnya. Tapi di sini dia memiliki sesuatu yang licik. Dia bergumam meminta Yuerong dan Xingling untuk menunggu kejutannya. Di sisi Xianfan di situ dia bertanya kepada muridnya yang bernama Zen, apakah dia siap? Dengan hormat, Zen berjanji akan memenuhi gelarnya sebagai murid tertua dari Guild Xiaoluo. Tapi di sini Jin yang malah berkata, apa yang bisa diharapkan dari seseorang yang memotong singkongnya dan merupakan murid dari suaminya yang terlahir tanpa singkong. Waduh. Sebelum Xingling pergi pada waktu itu, Jin Yang dan Xingling telah membuat sebuah rencana. Mereka berdua akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada upacara pemilihan Master Sekte. Xingling rasa Jin Yang semakin berani dan sepertinya masa depannya benar-benar semakin cerah. Tapi di sini Xingling merasakan aura yang mendekat ke arahnya. Dia bertanya-tanya apakah pihak Guild Yingui benar-benar mengarahkan tekanan mereka kepada dirinya sampai sejauh ini. Xingling memanggil Xing dan menyerahkan sesuatu padanya. Dia telah menyiapkan ini untuk Xing. Itu adalah Clean Phantom Insert. Xingling meminta untuk membukanya pada saat-saat kritis. Dan pada saat itu juga dirinya akan bisa membantu Xing. Menerima itu Xing sangat senang sampai dia memeluk Xingling dan sangat berterima kasih. Dia berjanji untuk mendapatkan hadiah yang masternya inginkan. Dia akan melakukannya yang terbaik. Karena itu juga Xingling merasa tekanannya bertambah satu lagi. Ya, tekanan itu terasa karena adanya kecemburuan antara beberapa orang yang menyukai Xingling. Sedangkan Xiao Chen sendiri cemburu karena Xing sangat dekat dengan Xingling. Tantai berkata bahwa waktunya telah tiba. Sesuai dengan tradisi ujian sekte, urutan memasuki menara akan ditentukan berdasarkan kompetisi memadamkan lilin. Di situ, tersedia deretan 20 lilin abadi yang memiliki energi spiritual. Aturannya teknik dan benda-benda akan dilarang. Dan orang yang dapat memadamkan lilin paling banyak dengan menggunakan energi murni akan menjadi yang pertama masuk. Xing di sini bersedia menjadi peserta pertama yang menjalankannya. Mendapati itu Tante cukup terkejut. Sedangkan Nangong merasa itu bagus karena murid dari Demonite Path harus seperti itu, tidak takut mengambil kesempatan pertama. Xing mengeluarkan energinya dan meminta sosok yang bersamanya untuk membantunya. Dan Xing pun mulai mencoba untuk memadamkan lilin itu dengan bantuan sosok yang bersamanya. Hingga pada akhirnya 15 lilin pun dapat dipadamkan. Nangong sangat kagum karena lilin spiritual itu tak mudah untuk dipadamkan. Tapi ia rasa Xiao Chen jauh lebih baik dan tidak mengecewakannya seperti Meng Hu. Xiao Chen menganggap remeh Xing karena hanya segitu saja. Dia pun maju dan bersedia menjadi yang kedua. Dia merasa Yuero dan Xing pasti akan menyesal karena telah melangkainya yang merupakan orang yang dipilih oleh surga. Dia pun bersiap mengumpulkan energinya dan langsung mengempaskannya ke arah lilin spiritual itu. Hingga pada akhirnya, Xiao Chen berhasil memadamkan 17 lilin, unggul 2 angka dari Xing.
Nangong cukup senang karena Xiaochen berhasil memadamkan 17 lilin. Itu juga merupakan yang tertinggi di antara murid yang lebih rendah dari Hellmaster dalam secara sekte Changming. Ia merasa tempat pertama sudah ditentukan, jadi dia bertanya apakah ada yang keberatan. Xiaochen cukup berterima kasih kepada Namgong karena membiarkannya menang. Sedangkan Xing'er cukup sedih karena dirinya kalah dari Xiaochen. Namun Xingli mencoba untuk menenangkannya. Tante di sini sangat bingung. Dia juga mengingat perkataan Hongyi pada waktu itu. Karena itu juga, dia meminta untuk menunggu sebentar. Dia berkata apabila dirinya dari Gilyo Luo meminta untuk berpartisipasi. Nangong bertanya pada Tante karena itu akan menurunkan status Tante. Ia merasa lebih baik Tante menjauhkan diri dari Gilyo Luo untuk menghindari kecurigaan sebagai pelindung sekte dan salah satu host dari ujian ini. Itu termasuk melanggar aturan jika Tante secara pribadi ikut campur. Xingli sendiri yang mendapati itu cukup terkejut dengan tindakan Tante. Dia bertanya-tanya apakah Tante masih membencinya dan membuatnya gagal. Dia juga tahu apabila Tante sedang menatapnya. Dengan melihat matanya, Xingli rasa dirinya benar. Sedangkan Hongyi bertanya-tanya apakah Tante hanya pamer demi Xingli. Ia juga ingat pada waktu itu, Tante berbicara jujur pada Xingli. Dia juga penasaran apakah dugaannya benar. Karena itu, Hongyi rasa tak perlu untuk mempertahankan sumpah bunga cermin ini lagi. Mereka akan berpisah dan meminta Tante untuk kembali saja pada masternya. Hongyi pun dengan lantang berkata bila Tante mungkin pelindung sekte, tetapi dia juga murid Gilyo Luo yang dibesarkan oleh ayah baptisnya. Dia juga berkata bahwa kata-kata dan tindakan adalah bentuk penghormatan kepada masternya. Bahkan, mereka semua yang berada di Demonic Bed tidak punya alasan untuk mengkritiknya. Mendengar itu Tante cukup heran karena Hongyi menyebut Xingli ayah baptis dengan lancar. Bahkan dia ingin berhubungan dengan Xingli sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah Hongyi akan mengikuti jejak Xing'er dan benar-benar tersihir oleh Xingli. Aduh, ternyata terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua nih. Karena Hongyi yang sebagai master sekte sudah berbicara, Nangong meminta Tante untuk menunjukkan kemampuannya. Sedangkan Xiaochen di sini cukup percaya diri dan juga sombong. Dia rasa melawannya adalah tragedi terbesar Tante karena memadamkan 17 lilin dalam satu kali gerakan sudah batasnya. Dia cukup penasaran bagaimana Tante bisa mengalahkannya. Xing'er berteriak memberikan semangat kepada Tante. Dia berharap Tante berhasil. Dia juga meminta untuk tidak membiarkan Xiaochen meremehkannya. Xingli meminta Xing'er untuk tidak khawatir karena saudari tertua Xing'er pun tidak bisa mengalahkannya dalam ujian memadamkan lilin spiritual. Xingli juga berkata bahwa tidak ada yang boleh meremehkan murid langsung dari Demon Lord Xingli. Tante pun bersiap mengumpulkan energinya untuk memulai ujian. Hingga pada akhirnya hembasan energi yang sangat kencang membuat semua lilin itu padam. Semua orang pun yang menyaksikan itu tak percaya karena Tante bisa memadamkan 20 lilin dalam satu gerakan. Mereka rasa itu adalah sejarah. Karena keberhasilannya Tante cukup puas. Setelah itu dia meminta Nangong untuk menyerahkan kunci rahasia untuk akses prioritas atas nama Gilyo Luo. Xiaochen tak menyangka angin telapak tangan bisa memadamkan 20 lilin. Dia rasa kunci itu seharusnya adalah miliknya. Xing'er sendiri juga cukup heran dengan apa yang dilakukan Tante tadi. Xingli pun menjelaskan apabila itu merupakan teknik formasi galian Tante. Dia seperti hanya memadamkan lilin dengan lambaian tangannya. Tetapi pada kenyataannya, dia mengecokkan sirkuit formasi di dalam Spirit Sender. Bagi Tante, ujian ini tak lebih hanyalah mini game yang dibuat khusus untuknya. Setelah mendapatkan kuncinya, Tante secara hormat memberikannya kepada Xingli. Dia meminta masternya untuk mengizinkannya untuk memimpin tim dan memasuki Flame Demon Tower. Singkat cerita, uji coba Flame Demon Tower pun secara resmi dimulai. Nangong di sini mengaktifkan sebuah teknik untuk membuat sebuah proyeksi yang bisa menampilkan para murid yang mengikuti ujian. Xingli tahu apabila ini mengikuti game aslinya. Tujuan awalnya hanyalah untuk menunjukkan pencapaian protagonis asli Xiaochen kepada semua orang. Tapi Xingli sangat menyayangkan karena momen ikonik yang menjadi hanya akan direbut. Ia berharap Xiaochen tak akan mengecewakannya. Kelompok dari Gilyo Luo sekarang sudah berada di dalam. Tetapi di sini Tante sedikit kecewa karena dirinya sudah mengatakannya dengan tulus. Tetapi masternya masih membiarkan Xing'er menjadi pemimpin tim. Dia bertanya-tanya apakah dirinya telah mengecewakan masternya. Melihat struktur ruang batu ini, Xing'er rasa mereka sudah berada di bagian utara lantai pertama. Dia berpikir apabila ini merupakan tempat terjauh dari tangga surgawi yang mengarah ke lantai berikutnya dan debat dengan binatang buas terkuat.
Di saat itu juga muncul sebuah aura merah yang sangat kuat. Tanda sadar apabila itu merupakan kebangkitan dari binatang buas. Dengan itu, berarti ujian lantai pertama akan segera dimulai. Tante meminta semua orang untuk waspada dan menyuruh semua orang untuk membuat Setsu Shin Yuan, Demon Transformation. Tapi di sini Tante melihat Xing-Er seperti melamun. Jadi dia berteriak memanggil Xing-Er memintanya untuk tidak melamun dan segera masuk ke dalam formasi. Namun ternyata Xing-Er di sini malah terpesona dengan aura energi jahat yang sangat kental. Di saat itu juga muncul sosok makhluk merah yang merayap dengan jumlah yang amat banyak. Selain itu ada pula sosok yang amat besar seperti golem raksasa yang memimpin para makhluk merayap itu. Ia merupakan Demon Golden Core Realm Crimson Fiend. Xing-Er mencoba melihat daftar nama monster di sebuah kertas catatan dan ternyata nama monster itu ada di dalam catatan itu. Tante yang khawatir terus berteriak memanggil Xing-Er dan bertanya apa yang sedang Xing-Er lakukan. Karena kultivasi monster itu dengan Xing-Er adalah sama. Tapi Xing-Er dengan santai menenangkan kakak seniornya itu. Dia berkata bahwa master mereka telah menyiapkan mantra unik untuknya. Melihat Xing-Er mendekatinya, sang monster itu tertawa karena Xing-Er berani mendekatinya. Dengan santai Xing-Er berkata apabila dia tidak mendekat, dirinya tidak bisa membisikkan sesuatu pada monster itu. Monster itu rasa Xing-Er begitu berani. Dengan itu, dia berniatan untuk memakan Xing-Er sekarang juga. Tapi Xing-Er langsung membisikkan sesuatu pada monster itu. Dia berkata bahwa mereka adalah murid langsung dari Demon Lord Xingling. Mendengar itu, monster itu pun langsung ketakutan dan langsung bersujud pada Xing-Er. Dia meminta Xing-Er untuk tidak memukulnya. Dia sangat meminta maaf karena tidak mengenali orang yang hebat seperti Xing-Er. Dia juga meminta izin untuk kembali tidur di bawah tanah. Kemudian, monster itu menyuruh bawahnya untuk mengantar kelompok kuil Yoluo menuju ke lantai berikutnya. Tante bertanya pada Xing-Er tentang apa yang sebenarnya dia katakan pada monster itu. Tapi dengan santai Xing-Er berkata bahwa dirinya tidak bisa mengatakan apa-apa. Semua ini adalah hasil dari Heavenly God yang melindunginya. Sedangkan Nanggung yang melihat itu di luar merasa semua itu tidaklah masuk akal. Karena Crimson Fiend adalah evil demon yang menekan neraka. Tapi malah membantu kelompok kuil Yoluo menuju ke lantai berikutnya. Dia merasa apabila kuil Yoluo melakukan kecurangan. Dia juga mengusulkan untuk mencabut kuil Yoluo dari kualifikasi ujian. Mendapati itu Xingling hanya tertawa saja karena dia sudah melewati Flame Demon Tower ini 2 kali dan memberikan pelajaran kepada setiap demon dengan tingkat kekuatan tertentu. Ia rasa itu adalah berkah bagi mereka karena mendapatkan kesempatan untuk memimpin bagian itu. Malah itu dibilang curang. Jinny yang datang mendekati Xingling dan bertanya apakah Nanggong mempersulit Xingling lagi. Dia juga berkata bila Xingling melanjutkannya pada waktu itu, kuil Yoluo-nya bisa memberikan 1 inci lebih banyak dukungan. Mendengar itu Xingling sedikit bingung, tapi dia bertanya-tanya apakah Jinny yang berbicara sesuatu berbau dewasa. Xingling sudah membuat garis yang cukup jelas pada waktu itu dengan menghilangkan Passion Flower, Desert Poison sebagai cara untuk mengakhiri segalanya. Tapi pernikahan Jinny yang dipaksa oleh keadaan, suaminya seorang Kasim, dan dia disiksa oleh Desert Poison selama bertahun-tahun tanpa bisa menghilangkannya. Xingling mengerti apabila ini adalah sifat bawaan dari Jinny yang itu sendiri. Dia tidak akan berhenti jika tidak mendapatkan apa yang dia sebagai seorang wanita inginkan. Xingling berkata bila keberanian Jinny yang sangatlah mengagumkan. Jadi, untuk melakukan hal itu di depan Jinny yang dan di depan para petinggi sekte. Xingling rasa Jinny yang memaksanya untuk menanggapi provokasinya. Ya, Xingling di sini memegang paha Jinny yang sehingga dia dibuat berteriak karena tak sanggup menahannya. Sedangkan Nanggong di sini berteriak marah dan berkata kepada Hong Yi apabila Xingling meremehkan peringatannya. Dia meminta Hong Yi untuk menghukum kuil Yoluo. Hong Yi di sini cukup penasaran apakah Xingling melakukan itu untuk memanjakan Tante. Tapi dia rasa dirinya tidak bisa kehilangan rasa kagumnya padanya. Dia pun berkata bahwa dirinya percaya apa yang dikatakan Nanggung itu tidak adil. Dengan menggunakan tipu muslihat untuk menang, kuil Yoluo bisa lebih menunjukkan kaya dari demonic pet mereka. Hong Yi juga bertanya apakah mereka perlu menyelesaikan pertarungan yang benar dan adil untuk menyelesaikan ujian. Ia rasa pemikiran Nanggung semakin lama semakin mirip dengan orang munafik yang mengklaim dirinya benar. Dengan menunduk hormat, Nanggong berkata bahwa dirinya tidak berani karena itu bukan niatnya. Hong Yi di sini merasa cukup puas. Dia bertanya-tanya apakah Xingling sangat puas dengan ketulusannya. Nanggong di sini bergumam apabila Xiao-chan tak bisa menebus rasa malunya pada hari ini. Dirinya tak akan pernah memaafkannya. Sedangkan di lantai 2 Flame Demon Tower, nampak di situ ada patung manusia setengah kuda. Tante menjelaskan bahwa nama dari patung itu adalah
Emotion Destroying Sefek Fall dibentuk dari saripati tunggangan sang pendiri. Tugasnya adalah untuk menguji coba dan melihat apakah Demon Heart itu tumbuh karena keinginan duniawi. Begitu mereka melangkah ke panggung batu itu, ujian Demon Heart akan dimulai. Tante juga berkata hanya membutuhkan satu orang saja yang berhasil agar seluruh tim bisa lulus. Seperti yang diharapkan oleh Hong Yi kepada Tante bahwa dia berpengetahuan luas tentang uji coba Flame Demon Tower. Hong Yi juga merasa bila Tante pasti tahu Focusing Gaze Water Mirror akan menunjukkan segala sesuatu yang terjadi di dalam menara. Dia cukup penasaran apakah Tante sengaja pamer kepada Xingling. Nanggung merasa kesal karena Guilio Luo adalah paling acuh tak acuh di seluruh sekte Changming. Dia rasa pasti mereka bisa melewatinya dengan mudah. Tante di sini sangat ragu untuk melangkah maju karena dia takut nanti perasaan terhadap Hong Yi dibocorkan. Singer sendiri juga ragu karena dia takut nanti perasaannya yang memalukan terhadap Xingling akan dibocorkan. Mereka pun saling menatap satu sama lain dan secara bersamaan meminta untuk melakukannya. Dan ya, oke, bersambung.